Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri yang terhormat. Saya berdiri di hadapan Anda sebagai pembicara pertama dari tim oposisi untuk membahas mosi membangun karakter pemuda Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Meskipun saya mengakui pentingnya menanamkan nilai-nilai pada generasi muda, kami perlu meneliti implikasi memasukkan Pancasila ke dalam kurikulum. Pertama-tama, saya ingin menggarisbawahi bahwa sementara limitasi dari mosi kita adalah P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu merupakan dapat dianggap mulia dan untuk membangun karakter pemuda Pancasila. Tapi di sini Dewan Juri terhormat, pernahkah Dewan Juri berpikir bahwa ada beberapa keberatan terhadap perintegrasian inisiatif ini dalam kurikulum Merdeka? Yang pertama, itu keterbatasan ruang kurikulum. Itu salah satunya adalah mengintegrasikan P5 dapat mengakibatkan penyempitan ruang dalam kurikulum Merdeka, yang mana seharusnya memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan siswa dalam menentukan fokus pendidikan. Yang kedua adalah risiko manipulasi ideologi. Maksudnya di sini adalah pemerintah menyertakan karakter Pancasila dalam kurikulum, yaitu Menteri Pendidikan itu menggencarkan bagaimana cara mereka membangun karakter pemuda Pancasila supaya bisa membuka celah bagi penafsiran yang berbeda, bahkan potensial dimanfaatkan untuk memanipulasi ideologi dan menciptakan ketidakseimbangan dalam pembelajaran. Jadi di sini mereka seolah-olah untuk menyertakan karakter pendidikan dalam Pancasila, sedangkan yang kita ketahui sekarang bahwa anak muda zaman sekarang sudah sangat sekali menurun moralitasnya, pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Terus yang ketiga, diversitas kultural dan agama. Pancasila sebagai dasar negara mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang beragam di Indonesia. Tapi di sini Dewan Juri yang terhormat, pernahkah kalian berpikir bahwa bagaimana cara pemerintah untuk menerapkan ideologi dari Pancasila itu sendiri dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Karena setahu saya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ini bisa menimbulkan ketidaksetujuan dari kelompok-kelompok minoritas. Sama halnya seperti pelajar dan guru, mereka berhak untuk memilih apa yang mereka inginkan. Namun di sini Dewan Juri terhormat, apakah cara mereka memilih itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka ideologikan selama ini? Dan perlu kita ketahui bahwa pemilihan itu dalam kurikulum Merdeka belum tentu efisien, karena di sini bahwa mereka harus mementingkan pentingnya pengembangan karakter multidimensional. Fokus terlalu mendalam pada karakter Pancasila mungkin mengakibatkan atau mengabaikan pengembangan karakter, yang mana ini juga penting untuk menciptakan pemuda yang tangguh dan berkualitas itu tersendiri. Nah, Dewan Juri terhormat, bagaimana kalau mereka ternyata memang benar-benar fokus untuk mendalami karakter Pancasila? Bagaimana mereka menyeimbangkan sisi akademis mereka dan juga sisi non-akademisi mereka? Dan juga bagaimana cara mereka memikirkan hal-hal yang ke depan sehingga mereka tuh mampu berpikir bagaimana titik sulit mereka dalam menghadapi kurikulum Merdeka itu tersendiri. Yang kelima, pentingnya pengajaran kritis dan analitis. Proyek ini mungkin menghambat pengajaran kritis dan analitis karena lebih menekankan dalam pemahaman doktrin daripada kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap berbagai perspektif dan nilai. Oke, mari kita lihat lagi masalah-masalah yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Di sini saya menekankan bahwa kurikulum Merdeka sepenuhnya tidak efisien dan efektif dalam membangun karakter pemuda Pancasila atau pemuda yang berkarakter di Indonesia seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, pernahkah Dewan Juri berpikir bahwa remaja saat ini memang benar-benar digencarkan untuk menanamkan moralitas dan etnitas mereka sebagai pelajar? Apakah mereka sudah berpikir bahwa mereka sudah benar-benar pasti mendapatkan karakter pemuda Pancasila itu dari P5? Ada interupsi? Tidak ada. Oke, saya akan lanjutkan argumentasi saya. Jadi di sini Dewan Juri terhormat, kita berpikir kembali ke dalam ranah P5, bahwa P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana pemerintah Menteri Pendidikan menggencarkan P5 ini untuk membentuk karakter pendidikan atau karakter peserta didik. Tapi di sini kita ambil salah satu proyek dari P5 ini, yaitu bullying. Mereka menggencarkan bahwa agar mencegah perundungan yang terjadi di sekolah. Tapi bagaimana jika sekolah tersebut atau malah peserta didiknya itu setelah diberikan arahan dan juga sebagai sosialisasi, tapi kita perlu berpikir ya, Dewan Juri terhormat, mereka belum tentu mendapatkan apa yang mereka inginkan karena siswa tersebut masih saja ingin
melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, meskipun saya menghargai niat positif Project P5, saya yakin bahwa pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif harus ditetapkan untuk memastikan bahwa pengembangan karakter pemuda mencakup keberagaman dan memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai beragam dalam masyarakat. Pertama, kurikulum merdeka seharusnya inklusif, mempertimbangkan masyarakat yang beragam dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Memaksakan satu set nilai tertentu dapat membuat sebagian kelompok merasa terpinggirkan Dewan Juri Terhormat, menghambat pembentukan masyarakat yang toleran. Kedua, kurikulum merdeka seharusnya fokus pada pemikiran kritis dan perspektif global. Dengan hanya menekankan Pancasila, kita berisiko membatasi eksposur siswa terhadap pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip etika dan moral, menghambat kemampuan mereka untuk menjelajahi kompleksitas dunia yang terhubung satu sama lain. Dewan Juri Terhormat, apabila siswa dan guru telah diberikan pelajaran atau hanya sekedar sosialisasi, bagaimana cara mereka menerapkannya dengan secara nyata. Karena seperti kita tahu, seperti sekarang saat ini, generasi sekarang itu lebih banyak menggunakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ideologikan tanpa mereka berpikir lebih lanjut. Lebih lanjut, sistem pendidikan di Indonesia ini seharusnya mendorong individualitas dan pertumbuhan pribadi. Meskipun Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip mulia, pendekatan satu ukuran untuk semua dapat meredam kreativitas dan pandangan unik di kalangan pemuda. Sebagai kesimpulan, Dewan Juri Terhormat, saya tidak setuju dengan mosi bahwa membangun karakter pemuda Pancasila dalam kurikulum merdeka. Karena mengapa? Karena di sini kurikulum merdeka tidak hanya memberikan kebebasan bagi siswa, tapi juga siswa dapat dengan enaknya berpikir atau memikirkan bahwa mereka itu bebas dalam melakukan hal apapun, baik dari sisi akademisi, non akademisi maupun apapun yang mereka inginkan. Jadi kurikulum merdeka seharusnya bertujuan membentuk individu yang berkepribadian dan dapat berkembang di konteks global, alih-alih mewajibkan satu set nilai tunggal. Terima kasih.